Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah kuliah kami, rumah tangga kami, keluarga besar kami, pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Engkau telah memberkatinya dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kepada saat ini Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan Bapa. Kau telah mengantar kami ke tempat-Mu yang kudus ini dengan selamat. Kami boleh ada saat ini bukan karena kuat badan kami Tuhan, tapi karena oleh anugerah-Mu Bapa yang senantiasa menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang ada pada saat ini, yang beberapa hadir juga Kau kiranya melindungi mereka Bapa, dan boleh bersama-sama kami untuk memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Ya Yesus, Kau tahu Bapa setiap isi hati kami Tuhan. Biarlah Kau memilih satu persatu hati kami Bapa. Biarlah Kau menjawab setiap doa seru kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat menyenangkan-Mu pada hari ini Bapa. Ya Yesus, yang sakit Kau mau sembuhkan, yang menghadapi persoalan Kau mau buka jalan. Kami tahu Bapa, di dalam tangan-Mu ada kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dosa Bapa. Tapi biarlah Kau mau tidak mau kami yang memberkati kami lebih lagi Tuhan. Senantiasa mengasihi kami, mencintai kami dengan luar biasa. Ya Yesus, berkati setiap kami yang mengambil pelayanan dalam hari ini Bapa. Mulai dari pemain musik, dosen, jaga sini banyak pelindung Ya Yesus, kiranya Kau memberkati keluarga Bapak Ibu Pembangga kami di tempat ini. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati dalam pelayanannya, semuanya berkemuliaan. Ya Tuhan, kiranya Kau mau rapi setiap hati kami Bapa, agar segala penyembahan kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Selamat duduk kembali. Berkuasa dalam Tuhan, senantiasa menguatkan, senantiasa Biarlah Kau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya.
tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Bapa. Inilah kami Bapa yang siap untuk memberikan yang terbaik bagimu lebih lagi. Kita buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorak untuk Tuhan. Dalam sambutan Tuhan. Tuhan kita kasih Tuhan. Pada salibnya. Untuk saudara kita. Haleluya. Dalamnya samudra
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
Allah Bapa kami, Allah kali langit dan bumi serta sekalian isinya. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan, agungkan, muliakan, masukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba mengucapkan berjuta rasa syukur terima kasih. Kami jemaatmu Galilea pada saat ini ada, seperti pada saat ini ada, dan semuanya sehat, kuat, segar, bugar, tidak ada yang sakit oleh kasih karunia anugerah rahmat berkat dari Allah Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami semuanya telah memuji, membesarkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, dan Tuhan sudah memberkatinya. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya Tuhan firman-Mu menjamah hati dan pikiran jemaat-Mu yang daripada saat ini. Karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa, dan membuat kami semuanya menjadi mengerti bahwa dalam ibadah raya disertai perjamuan kudus ini Tuhan akan mendatangkan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan yang lain. Bapa, terima kasih lebih erat, lebih dekat lagi. Tuhan, terima kasih. Itulah Bapa doa, itulah permohonan yang telah kami panjatkan di hadapan Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita semuanya diberi kesempatan, yaitu oleh Tuhan waktu dan terbaik Tuhan untuk mengikuti ibadah raya, ibadah umum yang disertai dengan perjamuan kudus pada saat ini. Karena perjamuan kudus menurut pengakuan iman GBI untuk mempersatukan hubungan kita, mempererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan juga kata saudara-saudara kita seiman. Maka pada saat ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus pada saat kita makan roti dan minum cawan ini, kita mengingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, nanti kita ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semuanya tanpa terkecuali. Karena Bapak Ibu Saudara sudah menjadi umat pilihannya. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan akan kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Dan kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Kami silakan bangkit berdiri. Dan mulai akan saya baca ayat yang ganjil ayat 13, Bapak Ibu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, pengakuan Petrus terhadap Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan kau tidak akan menguasainya. 19 sama-sama. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin.
Firman Tuhan pada saat ini bicara tentang pengakuan Petrus untuk Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius ini ditulis ya untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi, ya, keturunan Yahudi, dan untuk orang Yahudi juga untuk semua bangsa yang di dunia ini, ya. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi sendiri belum bisa menerima bahwa siapakah Yesus. Yesus itu adalah Mesias atau Raja Penyelamat atau yang disebut Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi di situ mengatakan, siapa kok bisa dikatakan Raja Penyelamat, disebut Kristus dan disebut akan Juru Selamat atau Mesias? Dia kan anaknya Maria, dia kan anaknya Yusuf. Jadi karena mereka mengenal seperti itu, maka mereka tidak bisa mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias atau Raja Penyelamat. Tapi terpujilah nama Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara, walaupun bukan keturunan orang Yahudi, dianugerahi kita untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Raja Penyelamat yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kalau pada saat ini kita barusan mengenal akan Idul Adha, yaitu bicara tentang korban domba dan pada saat itu juga unta, tetapi di Indonesia ini kambing, domba, lembu dan sapi, ya seperti itu. Itu sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tapi karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, jadi itu nilainya yaitu senilai hewan itu. Jadi orang-orang itu mempersembahkan persembahan supaya bukan, ternyata setelah saya tanya untuk apa itu korban itu, untuk dibagikan dagingnya, untuk membagi daging supaya orang-orang sederhana bisa makan daging, ya, pada hari raya kurban atau hari raya yang lain-lain bisa makan daging, ya. Tetapi ternyata sesungguhnya bukan itu, yaitu untuk pengampunan dosa oleh darah anak domba, sesungguhnya demikian, ya. Tetapi dia ternyata dalam bukunya tidak ada tulisan seperti itu. Tapi tidak demikian seperti apa yang ditulis oleh kitab kita, yaitu dalam kitab Injil atau Alkitab ini, bahwa Yesus itu adalah Mesias, Raja Penyelamat, dan juga Juru Selamat, juga Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, dan lain sebagainya. Itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan aja sekedar nabi, tapi adalah Tuhan dan Anak Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia, dan untuk mati, disiksa, dianiaya, akhirnya disalibkan, dikuburkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Maka oleh sebab itulah bangkit dari orang mati, akhirnya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantara Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Tentunya kita semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Juru Selamat kita yang siap, yang bukan akan, tapi sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus, ya, terus menyerahkan hidupnya untuk disiksa, dianiaya, akhirnya disalibkan. Untuk apa? Yaitu untuk menebus dosa kesalahan manusia. Dan satu kali itu, dan kita semuanya percaya. Tapi ternyata tidak seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang sampai pada saat ini atau agama Yudaisme masih belum percaya. Jadi setiap tahun juga masih mempersembahkan kambing domba seperti keturunan Kedar, yaitu orang-orang yang barusan keturunan orang Kedar, yaitu orang-orang yang barusan mengingat, yaitu mempersembahkan korban
korban penghapus dosa itu ya. Sebenarnya mereka belum ngerti masalah itu. Maka pada saat inilah apa yang dikatakan oleh Tuhan oleh Rasul Petrus. Pada saat itu Tuhan Yesus pernah tanya kepada ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria, yaitu daerah Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Siapakah aku ini? Maksudnya demikian. Dan murid-muridnya pada saat itu ada yang menjawab, Yesus Pembaptis, atau Elia, atau Yeremia, atau salah seorang nabi, ya, dianggap itu. Jadi Yesus Kristus itu ada yang menganggap itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah pernah dibunuh oleh Herodes, tapi pada saat itu telah dihidupkan, telah dibangkitkan, ya. Terus akhirnya menjadi Yesus dianggap itu. Dan orang yang lain mengatakan adalah Elia, yaitu rohnya Elia yang inkarnasi, atau Yeremia dan atau seorang nabi yang lain, yang nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan akhirnya inkarnasi menjadi Yesus itu. Tapi setelah itu Tuhan Yesus menanyakan kepada muridnya, ya, murid-murid. Tetapi ya, di sini ayat yang ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Tapi di situ Simon Petrus, ya, di situ Simon Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu adalah artinya Kristus, atau artinya Raja Penyelamat atau Juru Selamat yang menyelamatkan manusia. Ya, sesungguhnya bukan Raja yang diselamatkan untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk umat manusia, siapa saja yang percaya beroleh hidup yang kekal selama-lamanya, diampuni kesalahan pelanggarannya dan dosa-dosanya, semua diampuni, supaya memperoleh pengampunan dan pembenaran. Maka oleh sebab itulah mengingatkan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa, kesalahan, pelanggaran kita sudah diampuni, ya, sudah diampuni, dan kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita sudah dilayakkan, ya, dan kita berhak untuk masuk dalam kerajaan Allah, atau kerajaan yang baru dari Allah, yaitu kerajaan surga selama-lamanya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mereka sudah punya tempat yang tersendiri, yaitu di dalam alam maut kekal selama-lamanya. Dan di sini ayat 17, kata Yesus kepada murid-muridnya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, atau Simon Petrus ini, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga, yang memberitahukan kepadamu, bukan manusia. Kalau Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan dari manusia, ya, informasi dari manusia, petunjuk dari manusia, tapi dari Allah Bapa yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan mendirikan jemaatku, yaitu umat ketudusanku, mendirikan gerejaku, ya. Jadi kalau kita memiliki gereja yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, yaitu gereja yang diinginkan oleh Allah Bapa di surga. Jadi pada saat ini saya sangat tahu, sangat percaya jemaat di gereja Galilea ini
GBI Galilea ini semuanya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja Penyelamat, Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Kita semuanya sudah percaya ini, dan kita semuanya sudah dijanjikan tentang keselamatan yang abadi, keselamatan yang kekal, keselamatan yang tidak akan berubah, yaitu keselamatan sampai kekal selama-lamanya. Maka oleh sebab itulah pada saat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun ada gangguan apapun gangguannya, selama masih bisa kita tinggalkan, pasti akan kita tinggalkan untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti pada saat ini ya, kita semuanya ada di tempat ini sekali lagi oleh kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini juga dikatakan, di sini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi alam maut itu apa? Kerajaan maut yaitu neraka. Ya, neraka itu tempatnya iblis, setan, kuasa gelapan, kuasa jahat. Itu adalah tempatnya iblis. Dan iblis itu dari dulu tidak akan pernah mati sampai sekarang, seterusnya dan selamanya. Dan mereka keinginannya hanya untuk menjatuhkan Bapak Ibu Saudara, menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ya orang Kristen bisa tertipu oleh tipu dayanya? Karena orang Kristen mula-mula dianiaya, diseksa, bahkan ada yang dikuliti, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Kok tetap setia, kok tetap percaya, menyerahkan hidupnya untuk mati untuk Kristus ya. Tetapi pada saat ini iblis caranya tidak seperti dulu. Sekarang dengan tipu dayanya, sudahlah ke gereja sekali-kali, ojo terus-menerus, gak oleh opo-opo yang gitu. Kalau ini kepenak yo nyambut gawe atau bisnis atau usaha, mungkin kurang lebihnya gitu. Tapi kita tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah mendapatkan hidup kekal sampai selama-lamanya tanpa kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kalau kita tidak percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang sudah mengorbankan dirinya untuk mati menggantikan dosa, kesalahan, pelanggaran Bapak Ibu Saudara, kita pun hidup tetap sia-sia. Bahkan kalau Tuhan Yesus Kristus tidak mati disalibkan ya, tidak mati dianiaya terus akhirnya disalibkan ya, kita pun juga sia-sia. Karena kita percaya memang benar Tuhan Yesus Kristus sudah mati disalibkan. Memang agama seberang mengatakan yang disalib itu sesungguhnya bukan Yesus tetapi muridnya, yaitu kata Yudas Iskariot itu ya. Karena pada waktu mau disalib Yesus diangkat oleh Tuhan. Jadi yang diangkat adalah Tuhan Yesus Kristus, dan yang disalibkan adalah Yudas Iskariot atau muridnya itu. Tapi tidak demikian bagi kita. Kita percaya bahwa yang disalibkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia siksa, aniaya, disalibkan, mati, dikuburkan, setelah turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula selama 40 hari, memperkenalkan, menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Akhirnya naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantara kita ya. Kalau kita ingin berjumpa dengan Bapa di surga atau berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus ya, kita bisa memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, sudah sama dengan memanggil Bapa yang di surga. Dan ayat yang ke-19,
akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya ulang lagi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa artinya semuanya ini? Kalau kita sekarang masih mengikat atau mempertahankan keberadaan kita sebagai manusia atau mengandalkan kita sebagai manusia, tidak akan pernah kita selamat, tidak pernah kita akan masuk surga, kita akan binasa semuanya. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias ini, maka kita pasti diselamatkan dan pasti masuk hidup kekal selama-lamanya. Maka oleh sebab itulah firman Tuhan juga mengatakan dalam pengakuan Gereja Bethel Indonesia dalam butir yang ke-9 dikatakan bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali. Kalau di sini setiap bulan sekali, untuk meneguhkan, untuk mengokohkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kita dengan saudara-saudara kami seiman, ya. Jadi supaya persekutuan ini kita lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan kita boleh menjadi saksinya. Setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan, ya. Terus artinya kita sudah menjadi saksi Tuhan. Kita sudah menjadi orang menjadi murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus Kristus atau orang percaya pada Tuhan Kristus. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri dengan cara usaha apapun, ya, kita tetap akan binasa. Tapi terpujilah Tuhan sudah menganugerahi ilham roh, yaitu wahyu ini kepada kita semuanya. Karena Allah Roh Kudus yang ada dalam nama Tuhan Kristus sudah dianugerahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di mana di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sudah ada Roh Kudus, yaitu roh dari Tuhan Yesus Kristus itu, dan yang memimpin Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar, tetap bersandar, berharap dan mengandalkan Tuhan. Itulah firman Tuhan pada malam ini. Dan selanjutnya akan kita pujikan dengan pujian Darah Mensucikanku.
Pendeta Heru, pimpin kita dalam doa berterima kasih akan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini kami masih boleh kesempatan hadir bersama-sama mengucapkan puji kepada nama Tuhan, dan boleh berjalan dengan partisipasi kita masuk di kepada kami. Haleluya. Bapak, siapkan hati kami Tuhan, jika hati kami untuk siap berpuji kami. Kami bersyukur kalau Engkau sudah berkenan untuk memberikan sabdamu pada kami. Haleluya. Sabdamu Tuhan, iman kami boleh bertumbuh dan boleh dikuatkan. Syukur terima kasih Tuhan. Syukur terima kasih yang kita berikan. Sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rasakan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dimohon para hamba-hamba Tuhan dipersilakan maju ke depan bertugas. Kita akan masuk ke dalam doa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Pada malam yang indah ini, kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk duduk sehidangan bersama-sama Bapa melalui perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, membagikan roti anggur pada malam hari ini. Urapi, berkati rumah tangga, kesehatan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Siapa di antara sidang jemaat yang belum dapat ambil bagian? Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita angkat roti dan anggur. Kita bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan. Penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut. Kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita puji salib. Tinggi-tinggi roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan bersama-sama dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, mari kita terima, kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan. Glory Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Ucap syukurlah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan siap memberkati kita. Ucap syukurlah saudara. Sekarang terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkati hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh perjamuan kudus pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara rindu akan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang akan melayani maju ke depan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko bawa kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, hamba mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bahwasanya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Hari demi hari Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih malam ini Engkau memberkati kami Tuhan, dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, bahkan perjamuan suci sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan. Dan hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Oh Tuhan Yesus, ajari kami memberikan dengan yang baik. Kami tahu bahwa semuanya juga asalnya daripada-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan Engkau juga berkati para pembawa pundi-pundi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, dan lebih lagi berkati pelayanan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Membalas dengan yang lebih baik kepada kita. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan tantangan, persembahan syukur, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Pengumuman yang pertama, seluruh dan jemaat Tuhan pada malam hari ini berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah memberkati kita semua di tempat ini dengan berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak,
ibu, putra-putri, cucu menantu, kesehatan Tuhan berkati, kerinduan pergumulan apa yang diusahakan Tuhan memberkati, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Amin ya. Yang kedua, kita bersyukur di hadapan Tuhan yang kita sembah pada malam hari ini ya, karena kita sehat. Bapak Ibu Saudara ya, kita sehat, kita ada di tempat ini bersama-sama saudara-saudara seiman kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya tentang jadwal ibadah. Minggu, sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, kita kirim ke sekolah minggu ya. Minggu pukul 6:30 pagi dimulai. Ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Rabu ada doa malam. Ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan seluruh sidang jemaat saudara-saudara kita di tempat ini di dalam doa malam hari Rabu pukul 6 sore. Jumat kaum wanita di tempat ini pukul 6 sore ya. Setiap Jumat kita kaum wanita di tempat ini bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sharing-sharing atas persoalan kita ya, atas kesehatan kita ya di dalam kaum wanita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, Tuhan memberkati. LCD sound system, Tuhan memberkati. Serta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia ya pada malam hari ini, baik yang di atas yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan kami memuji. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucapkan berjuta lahir terima kasih Tuhan yang sudah berkenan pimpin dalam ibadah raya yang disertai perjamuan kudus pada malam ini dari awal pertengahan sampai usainya.
Hamba berdoa buat saudara-saudara kami seiman yang pada malam ini berhalangan hadir. Hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang selalu jaga, pelihara, lindungi, naungi sepanjang umur hidupnya. Dan ada ibadah yang akan datang bisa mengikuti ibadah lagi. Termasuk yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dan Tuhan selanjutnya hamba berdoa buat aktivitas di gereja sini Bapak, setiap ibadah yang ada Tuhan selalu campur tangan dan Tuhan selalu memberkatinya. Dan siapapun Tuhan yang memberkati dalam yang melayani sound leader, singer, yang melayani musik, melayani LCD dan sound systemnya, dan Tuhan yang memberkati juga pelayanan yang melayani kantong persembahan, yang menyampaikan firman Tuhan, dan doa-doa yang lain, semuanya Tuhan itu sudah memberkatinya. Dan selanjutnya Bapak berdoa buat anak-anak kita yang masih sekolah, kuliah, studi, yang pos ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, dan yang magang, supaya Tuhan beri kepandian dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Bapak, hamba berdoa buat persembahan dari jemaat hidup jemaat ini Bapak, baik persembahan perpuluhan atau persembahan yang lain, apapun persembahannya, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan terima kasih. Dan Tuhan selanjutnya hamba berdoa buat situasi yang ada di kota Surabaya di mana kami tinggal ini Bapak, dan juga bangsa kita saat ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Bapa. Engkau sendiri yang menghindarkan dari bencana wabah musibah, menjauhkan dari orang-orang jahat, bejat, bawah, durhaka, orang yang bikin kacau keributan, singkirkan dari kota Surabaya ini dan dari negeri yang tercinta Indonesia ini. Bapa, terima kasih. Dan Tuhan juga memberkati presiden kami, wakilnya yang menjadi ketua MPR, DPR, DPRD, dan pelayan-pelayan yang menjadi aparat pemerintah, yang menjadi polisi, tentara, dan semuanya Bapak untuk memberkatinya. Tuhan dengan berkat yang melimpah, Tuhan tetap sehat, kuat, bugar, hingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh rakyat dan dipercayakan oleh negara ini. Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya Tuhan hamba berdoa buat para dokter, para medis, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Bapak, terima kasih. Dan Tuhan tetap memberikan tubuh sehat, kuat, dan dalam pelayanannya Tuhan Yesus, orang-orang yang sakit segera bisa disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan Bapak, selanjutnya Tuhan hamba berdoa buat kesehatan Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan biar tetap sehat, kuat sepanjang hidupnya, sehingga dapat menjalankan dalam menggembalakan jemaat sidang yang berkarya ini. Tuhan, demikian juga Tuhan hamba berdoa buat keluarga besarnya, putra, putri, cucu, menantunya, cicitnya, semuanya Tuhan untuk memberkati, bahkan usaha bisnisnya, cita-cita dan kerinduannya, ibadah pelayanannya, aktivitasnya, kegiatannya, dan masa depannya. Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, hamba juga bekerja berdoa buat para pekerja-pekerja di tempat ini, yaitu para pelayan-pelayan-Mu, para pejabat majelis, aktivis, para tua-tua di sini semuanya. Tuhan memberkatinya, dan Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan juga memberkatinya. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, dengan tangan kuasa memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia anugerah, rahmat berkat dari Allah Bapa di surga, dan berkat damai sejahtera, sukacita, sukaria, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dari Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus turun ke atas kalian kita yang hadir pada saat ini. Dan berkat ini tidak akan pernah beranjak dan beralih dari kehidupan kami mulai sekarang, malam ini, seterusnya, dan sampai kekal selama-lamanya. Dan kami sambut berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Berkati Mbak Dian, Natali, Mbak Fitri, Arek ganteng, Seni, berkati. 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 Salam yo. Berkati. 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 Mbak Yu, nggak berkati Mbak Yu. Berkati.